Untuk topik kali ini, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana proses merencanakan digester anaerobik ya. Seperti kita ketahui bahwa proses digester adalah proses untuk menstabilisasi lumpur. Artinya pada saat ini proses yang terjadi adalah bahan organik yang ada di dalam lumpur itu dikonversi menjadi bahan-bahan atau menjadi material anorganik ya. Kalau misalnya proses anaerobik berarti material anorganiknya itu adalah CO2 dan CH4 gitu ya. Dan selanjutnya proses ini akan dikeringkan atau dewatering. Jadi ini merupakan kelanjutan dari proses pemadatan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu proses thickening gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari komposisi lumpurnya atau komposisi padatannya ya sebelum memasuki proses sebelum memasuki proses stabilisasi dalam proses anaerobic digestion, kita bisa melihat range dari konsentrasi solidnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sebelum proses stabilisasi ini menggunakan lumpur yang berasal dari gravity thickening, seperti pada tabel 28 ini, dan lumpurnya itu berasal dari lumpur primer, maka range-nya itu antara 4 sampai 12% begitu ya. 4-12% itu sebetulnya lebih banyak dipakai sekitar 4-5% saja. Kalau misalnya lumpurnya yang berasal dari gravity thickening-nya itu mengolah dari lumpur aktif, waste sludge ya, itu kurang lebih sekitar 2-4% gitu ya. Jadi artinya sudah menjadi lebih pekat daripada sebelumnya ya. Kalau kita sebelumnya itu adalah sekitar 1 atau 0,8 atau 0,8 sampai 1,2% gitu ya. Jadi ketika sudah dipadatkan oleh gravity thickening menjadi 2 sampai 4 ya. Kalau misalnya gabungan ya bisa sampai 6%. Yang kalau gabungan sendiri biasanya kalau di dalam sistem yang belum terolah ya, yang thickening yang belum terolah, sebelum masuk thickening, lumpur campuran itu kurang lebih sekitar 3,5%. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saudara lihat dalam tabel sebelahnya yang masih 28 ya di kolom sebelahnya, maksudnya bukan tabel, kolom sebelahnya itu ada solid capture ya, efisiensi. Itu menunjukkan efisiensi berapa persen ya padatan yang bisa dipadatkan atau yang bisa ditangkap begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengolah lumpur atau mengolah padatan itu, ya kalau misalnya di dalam lumpur itu ada 1 ton padatan, maka yang bisa diendapkan oleh lumpur itu kurang lebih oleh thickening ini kurang lebih sekitar 0,9 ton begitu ya. Jadi yang 0,9 ton. Sedangkan yang 0,1 ton atau sisanya ya yang 10% tadi itu kemana? Itu yang akan diresirkulasi kembali ya melalui jalur resirkulasi yang kemudian dimasukkan ke dalam ipalnya lagi gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam proses ini thickening itu memadatkan lumpur, jadi si padatannya itu menjadi lebih padat, kemudian airnya itu diolah dengan menggunakan sistem ipal yang ada gitu. Jadi diresirkulasi. Nah, konsentrasi yang biasanya keluar dari thickening ini, yang airnya itu bisa dilihat di tabel 29 ya. Di dalam tabel 29 itu terlihat di situ misalnya kalau kita mempunyai gravity thickening, ya padatannya yang tadi sudah dipadatkan sekitar 90% soil capture-nya, sementara cairannya sendiri itu yang diresirkulasi itu akan mengandung kurang lebih sekitar 100 sampai 400 gram per meter kubiknya ya, konsentrasinya gitu ya. Sementara kalau atau biasanya kita menggunakan miligram per liter gitu ya. Sementara kalau BOD-nya itu kurang lebih sekitar 250. Jadi sama dengan tipikal dari
air limbah itu sendiri sebetulnya ya kalau kita melihat dari konsentrasinya. Jadi itu kurang lebihnya ya. Jadi tabel 2,2 tabel 28 itu menunjukkan berapa banyaknya solid yang bisa dipisahkan dan konsentrasi dari hasil thickeningnya itu ya, sementara tabel 29 itu menjelaskan tentang supernatannya ya, hasil dari proses pemisahan antara padatan dan cairan. Cairannya ini diresirkulasi kembali ke IPAL ya. Nah, tentang berapa banyak sebetulnya lumpur sekunder yang dihasilkan dari masing-masing proses itu sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Di sini bisa kita lihat formulasinya. Ini ada beberapa urutan, tapi kalau misalnya kita ingin cepat lihat, itu adalah yang kita bahas, yang kita olah lumpur sekunder itu yang berasal dari clarifier ya, atau di persamaan 2.7 di situ. Di situ ada waste activated sludge atau WAS gitu ya. Nah, yang di bulati merah itu. Nah, ini adalah menggambarkan berapa banyaknya lumpur sekunder yang dihasilkan dari proses pengolahan lumpur aktif ya. Nah, kalau saudara lihat dari dari persamaannya, kelihatan sekali di sini bahwa WAS itu atau waste activated sludge itu merupakan lumpur yang dihasilkan ya, lumpur yang dihasilkan yang kemudian dibuang bersama dengan influen yang tidak bisa diolah ya. Jadi dalam hal ini rumusnya seperti itu. Saya kira ini kalau saudara sudah mengikuti kuliah PBPAB, PBPAL ya, saudara pasti paham bahwa perhitungan ini pada prinsipnya merupakan jumlah lumpur yang dihasilkan dari proses mengkonversi bahan organiknya. Jadi setiap proses mengkonversi bahan organik, ya intinya adalah bahwa mikroorganisme menggunakan konversi tersebut. Pertama adalah untuk aktivitas dirinya, untuk OM ya, operasi dan maintenance dirinya melakukan aktivitas, dan yang sisanya ya, yang setengah persennya lagi atau sisanya 50% lagi itu adalah untuk pertumbuhan sel gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan sel baru. Nah, pertumbuhan sel baru inilah yang kemudian kita hitung sebagai WAS ini ya. Jadi di dalam ini ada yield coefficient. Di sini yield coefficient itu pada prinsipnya merupakan coefficient yang mengkonversi, coefficient yang menjelaskan tentang berapa jumlah lumpur yang dihasilkan dari setiap mikroorganisme, dari setiap bahan organik yang diuraikan oleh mikroorganisme itu, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita bicara menggunakan sistem yang attached growth, yaitu dalam hal ini tracking filter, maka kurang lebih sama sih persamaannya ya. Ini WAS yang tadi. Ini kalau ini WAS karena ini bukan dari activity sludge tapi dari tracking filter, maka rumusnya sama ya. Ini jumlah lumpur yang dihasilkan, kemudian ditambah dengan jumlah dari bahan anorganik, bahan suspended solid yang tidak terurai, atau katakanlah di dalam hal ini ada mikroorganisme atau suspended solid yang bukan mikroorganisme ya, yang secara prinsip dia akan tetap berada di dalam effluentnya setelah mengalami proses penguraian, jadi dia tidak terurai intinya. Jadi yang tersisa itu kalau kita turunkan, kemudian dikurangi dengan yang keluar, karena yang keluar dari sini ini juga ada sedikit jumlah mikroorganisme ya, sehingga secara prinsip ini adalah merupakan yang dibuang ini merupakan gabungan dari tumbuhan ya, mikroorganisme yang tumbuh dengan non mikroorganisme yang tersisa yang tidak terurai, kemudian dikurangi yang keluar ya dari effluent. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu menggambarkan berapa banyak lumpur sekunder yang dihasilkan ya. Sementara kalau misalnya kita bicara soal kuantitas lumpur sekundernya ya, kalau kita bicara dari segi kuantitas, ini yang perlu saudara perhatikan ya, bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal waste sludge atau menjelaskan tentang banyaknya lumpur yang dihasilkan, itu sangat tergantung pada suhu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dengan suhu-suhu yang berbeda, soil produksinya juga akan mempunyai hasil yang berbeda ya.
Seperti misalnya di sini kita lihat dengan waktu solid retention time, misalnya di sini yang biasa kita pakai misalnya 8 hari atau 10 hari di sini, ya, maka kita akan mendapatkan lumpur dengan besaran yang berbeda-beda tergantung pada suhu. Jadi sebetulnya yang kita ingin tunjukkan di sini adalah adanya perbedaan, ya, perbedaan jumlah lumpur yang dihasilkan bergantung pada berapa lama, ya, umur sludge yang diberlakukan dan berapa lama, ya, atau berapa tinggi, ya, suhu yang dioperasikan. Oke, ya, jadi secara prinsip yang tadi saya jelaskan itu berkaitan dengan berapa banyak lumpur yang akan kita olah, ya, didasarkan kepada proses thickening, ya, yang sudah dilakukan. Nah, kemudian dari proses thickening ini barulah kita akan bicara soal stabilisasi, ya. Jadi yang disebut lumpur yang distabilisasi itu adalah padatan yang tadi sudah berhasil diendapkan di thickening sekitar 90% soil capture-nya itu, ya. Nah, yang 90% ini yang akan kita olah, si padatan ini yang akan kita olah secara anaerobik, ya. Nah, kalau kita bicara anaerobik, itu berbeda dengan aerobik tentunya, ya, karena dalam hal ini kita tidak lagi memanfaatkan oksigen sebagai elektron aseptornya, tapi dia memanfaatkan bahan organik itu sendiri sebagai elektron aseptornya. Nah, karena itu di dalam proses ini, ya, mikroorganisme justru berada dalam keadaan yang tertutup, ya, tidak boleh berkontak dengan udara karena udara atau oksigen justru merupakan racun atau toksik bagi mereka, ya. Sehingga itu sebabnya di dalam hal ini prosesnya dilakukan secara tertutup, ya, tanpa ada kehadiran oksigen. Nah, konversi dari proses ini akan menghasilkan gas metan dan karbon dioksida. Nah, proses yang berlangsung dalam anaerobik ini berlangsung secara 2 tahap, ya, berbeda dengan kalau aerobik. Makanya aerobik lebih cepat karena dia cuma 1 tahap, ya. Jadi prosesnya itu hanya mengkonversi bahan organik dengan menggunakan oksigen sebagai elektron aseptor, kemudian berubah menjadi CO2 dan H2O. Tetapi di dalam proses anaerobik itu tidak terjadi seperti itu. Prosesnya justru berlangsung dalam 5 tahap bahkan, gitu, ya. Namun 5 tahap ini biasanya disederhanakan menjadi 2 tahap utama, yaitu pertama adalah proses asidifikasi, ya, di mana dalam hal ini, ya, organisme itu yang ada atau disebut juga acidification bacteria, ya, atau fakultatif acid forming organism, itu mengkonversi bahan organik menjadi asam organik, ya, menjadi volatile fatty acid, kita sebutnya VFA, volatile fatty acid atau asam volatil, ya, atau asam organik. Nah, jadi proses pertama adalah proses pembentukan asam, karena itu maka disebut asidifikasi. Proses berikutnya setelah asam ini terbentuk, kemudian dirubah oleh mikroorganisme metan, ya, metanogenik bakteria, itu menjadi CO2 dan CH4. Ya. Jadi intinya ada 2 proses utama, proses atau yang disebut dengan fase istilahnya, fase asidifikasi, ya. Kemudian yang kedua adalah fase metanasi. Ya. Kalau disebut asidifikasi berarti yang terbentuk adalah asam organik. Ya. Asam organik gugusnya tuh rendah. Ya. Jadi karbonnya itu mulai dari 1 sampai kurang lebih 8. Jadi C1 itu kita sebut sebagai asam format. C2 kita sebut asam asetat. C3 asam propionat. C4 asam butirat, dan seterusnya. Nah, jadi intinya kenapa disebut volatile itu karena dengan gugus C seperti itu gampang dipecah, gitu, ya, gampang dipecah, gampang menguap lah katakannya, gampang diurai, makanya disebut volatile asam organik ini. Nah, karena namanya asam mengandung hidrogen, pembentukan asidifikasi, pembentukan asam ini tentunya akan menyebabkan penurunan pH, ya. Walaupun dalam hal ini tidak boleh drastis turunnya, gitu, ya. Seperti kita ketahui, asam asetat ini adalah asam lemah, ya, atau asam organik ini adalah asam lemah, sehingga dalam proses pembentukannya itu penurunan pH-nya akan sedikit. Tapi ada beberapa kondisi di mana, ya,
di mana reaktornya itu mengalami drop yang luar biasa ya pada saat asam organik ini terbentuk. Nah, ini kenapa nanti akan saya jelaskan ya. Sebab kalau misalnya pH-nya menurun terlalu drastis, katakanlah awalnya air limbahnya itu ketika masuk pH-nya itu sekitar 6,2, masuk ke dalam reaktor ya 6,2. Terus ketika terjadi proses pembentukan asam, pH-nya tuh drop sampai 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya hal ini sampai terjadi, maka proses metanasi atau proses pembentukan metan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena metan forming bacteria atau metanogenik bacteria itu sangat sensitif terhadap asam. Jadi kalau misalnya sudah mendekati 4 gitu, dia sudah otomatis tidak mampu mengkonversi asam organik itu menjadi metan gitu ya. Bahkan dia mati mikroorganismenya itu. Akibatnya prosesnya menjadi bau. Nah, itulah sebabnya mengapa kadang-kadang kita melihat ya ada proses anaerobik yang berlangsung dengan kondisi bau gitu ya, dan FUN-nya tidak memenuhi syarat. Penyebabnya itu karena itu ya. Kadang-kadang disebabkan karena bakteri metannya itu mati gara-gara tidak sanggup mengkonversi asam organik akibat pH yang terlalu drop ya. Nah, itu sebabnya kalau dalam proses anaerobic digestion kita betul-betul sangat concern, sangat perhatian terhadap bakteri metan ini. Karena apa? Karena bakteri metan ini pertama adalah sensitif ya. Yang kedua juga dalam proses konversinya itu relatif lama dibandingkan dengan asidogenik bakteria ya, bakteri pembentuk asam. Kalau bakteri asam itu dalam 1-2 jam itu sudah bisa mengkonversi ya bahan organik itu menjadi asam gitu. Tetapi kalau metan, bakteri metan itu dua jam itu tidak cukup ya, paling tidak 3 jam gitu, atau 4 jam untuk bisa menghasilkan konversi. Bahkan kadang-kadang kalau kita bicaranya lumpur, itu bisa berhari-hari ya, bisa 2-3 bulan itu konversinya itu untuk bisa menjadi lengkap gitu. Nah, karena itu di dalam proses anaerobik biasanya yang menjadi perhatian kita adalah bakteri metannya ini. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam proses desain itu, jangan sampai bakteri metannya itu mati gitu ya, jangan sampai bakteri metannya itu menjadi penyebab kegagalan dari sistem. Makanya kita menyebut bahwa bakteri metan itu adalah rate limiting faktornya. Jadi faktor yang menjadi pembatas kecepatannya, karena metan ini bersifat lambat dalam soal mengkonversi asam organik volatil itu menjadi metan ya. Nah, karena itu di dalam sistem ini biasanya kita mengenal dua jenis reaktor berdasarkan kecepatan itunya ya, kecepatan istilahnya kecepatan reaksinya gitu ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai standard rate, atau yang kedua yang disebut dengan high rate-nya sesuai dengan namanya. Ukuran standar dan high rate itu dilihat dari berapa banyak dia mampu mengolah beban organiknya dalam waktu yang ditetapkan gitu ya. Jadi intinya kalau standar rate itu pasti beban organiknya itu rendah dan waktunya ya relatif lebih lama untuk bahan organik, beban organik yang sama dibandingkan dengan high rate gitu ya intinya. Nah, kenapa yang satu bisa disebut standar rate, yang satu disebut high rate, itu disebabkan karena adanya intervensi yang kita lakukan. Intervensi seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas setelah slide ini ya. Jadi slide ini menjelaskan tentang perbedaan antara proses aerobik dibandingkan proses anaerobik ya. Jadi kalau saudara perhatikan gini ya, ini kalau kita bicara pengolahan lumpur misalnya, itu kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kita bicara proses pengolahan aerobik ya, maka karbon ya, atau bahan organik yang kita urai ya, kalau misalnya kita bicara bahan organik di dalam lumpur, berarti kita bicara mikroorganisme itu sendiri ya. Itu nanti akan terurai ya, yang mati itu akan diuraikan oleh mikroorganisme yang lain sehingga akan menjadi CO2 dan H2O. Nah, kalau kita melihat dari material balance-nya ya, di dalam proses aerobic digestion atau aerobic degradasi, itu kalau
bahan organik itu mereka urai menjadi pertama adalah CO2, atau dengan kata lain yang saya sampaikan pada saat tadi, itu adalah digunakan untuk proses OM, ya, operasi dan maintenance. Sama dengan kita kalau kita makan misalnya, maka kalau kita makan itu nasinya atau makanannya itu akan dibakar oleh tubuh dalam proses respirasi sehingga menghasilkan energi, ya. Energi itu yang kita gunakan sebagai apa? Sebagai sumber untuk aktivitas kita, ya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya, terutama yang fisik, itu pasti kan memerlukan energi. Nah, energinya itu didapat dari mana? Dari makanan tadi, ya. Nah, prosesnya bagaimana? Makanan tadi dibakar dengan menggunakan O2 dan didapatlah energi, gitu ya. Dan buangannya apa? Buangannya ya CO2. Jadi ini CO2 ini menggambarkan proses respirasi yang terjadi akibat mengkonsumsi bahan organik, ya. Nah, kalau misalnya bakteri itu diberi bahan organik, ya, kalau misalnya proses supply-nya itu banyak, ya, artinya dalam hal ini bahan organiknya itu relatif banyak, tak terbatas gitu katakanlah, maka pembagiannya itu akan seperti ini. Jadi 50% itu akan digunakan untuk aktivitas dirinya, dan 50% itu digunakan untuk apa? Berkembang biaknya, karena dia tentunya harus beregenerasi. Jadi 50-50. Tapi kalau misalnya kita memberi makanan yang relatif lebih sedikit, ya, kalau saudara melihat persamaannya Michaelis Menten, ya, yang biasa suka diperlihatkan di dalam kinetika proses biologis, itu saudara akan melihat, ya, ada kurva yang menunjukkan hal ini sebetulnya. Tapi untuk sementara ini dalam desain ini kita coba lihat dari sini saja, gitu ya, bahwa kalau misalnya supply karbonnya itu terbatas, maka relatif, ya, sebagian besar dari karbon itu akan dia gunakan untuk pertahanan dirinya. Jadi untuk proses aktivitasnya sendiri, yaitu 70%. Sedangkan sel barunya itu hanya 30%. Jadi sepertiganya, ya. Nah, coba bandingkan sekarang dengan proses anaerobic digestion atau anaerobic degradation, ya. Nah, kalau anaerobic digestion itu satu unit karbon itu, ya, karbon itu mereka olah 95%-nya untuk menghasilkan ini, ya, CO2 dan CH4 atau energi katakanlah. Yang untuk sel karbonnya atau untuk sel mikroorganisme barunya itu cuma 5% saja. Bayangkan, ya. Jadi kalau artinya kalau kita menggunakan proses anaerobik, maka keuntungannya itu adalah ya ini tadi. Pertama, akan dihasilkan energi, ya, dalam hal ini sebagai metan. Saudara kalau lihat di sini, ya, 90, jadi dari satu unit karbon itu, dari satu unit organik itu 95% akan berubah menjadi CO2 dan CH4. Nah, ini komposisinya kurang lebih CO2 ini sepertiga, CH4 ini, ya, 2/3, ya, atau lebih dari 70%. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka ini, ya, sebagai sumber energi itu bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan, ya. Nah, sementara lumpur yang dihasilkan sendiri itu semakin sedikit, ya, cuma 5% saja. Nah, ini keuntungannya dari proses anaerobiknya, menghasilkan energi di satu sisi dan jumlah lumpurnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan aerobik. Jadi kalau misalnya kita mengolah 1 ton limbah organik, ya, 1 ton limbah organik misalnya, maka dari 1 ton itu kalau misalnya diolah dengan proses aerobik, maka akan dihasilkan, ya, 0,5 ton atau 500 kilogram, ya, sel baru, gitu, ya. Sementara yang 50-nya hilang, gitu, ya, yang 50%-nya hilang atau yang 500-nya hilang sebagai energi, ya, sebagai CO2. Tapi kalau misalnya kita mengolahnya itu menggunakan proses anaerobik, maka dari 1 ton itu yang dihasilkan sel baru atau mikroorganisme baru itu hanya kurang lebih 50 kilogram saja. Bandingkan, ya, 50 terhadap 500 kilogram untuk aerobik. Jadi jauh, gitu, ya, bedanya. Nah, oke, kembali lagi kepada masalah pengolahan anaerobiknya tadi, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pengolahan anaerobik itu pada prinsipnya
dibagi dalam dua bagian ya, asidogenesis dan metanogenesis. Intinya begitu kan. Namun di dalam kenyataannya ya asidogenesis itu hanya bisa berlangsung apabila organiknya itu sudah terlarut ya, sudah mengalami konversi menjadi organik monomer. Sementara di dalam kenyataannya limbah-limbah organik itu biasanya apa? Biasanya terdiri dari senyawa yang kompleks ya. Senyawa yang kompleks. Ya, artinya di sini ada karbohidrat, ya, protein, lipid, nuklein. Nah, jadi secara prinsip kalau misalnya bentuknya masih dalam bentuk polimer seperti ini, maka langkah pertama sebetulnya sebelum proses asidogenesis terjadi itu adalah bahwa dia harus dilarutkan gitu ya, jadi dikonversi menjadi monomer gitu melalui proses hidrolisis gitu ya, istilahnya bereaksi dengan air dilarutkan sehingga terurai menjadi soluble organik ya, jadi organik yang larut dan rata-rata sudah merupakan monomer gitu, glukosa, amino asid gitu. Sehingga itu yang kemudian nanti dikonversi dalam proses ini oleh bakteri asidogenik berubah menjadi ini ya, menjadi volatile fatty acid yang terdiri dari asetik, propionik, laktik ya, dan seterusnya. Nah, baru setelah itu barulah dikonversi menjadi metan ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, sebetulnya bukan dua kelompok besar tadi ya. Kelompok besar itu hanya memudahkan saja asidogenesis, metanogenesis itu yang kelompok utama. Tapi sebetulnya ada proses hidrolisis sebelumnya, dan di antara ketiga proses ini juga ada proses-proses lain yang secara prinsip mendetilkan dari apa yang dilakukan sehingga bisa berlangsung 5 tahapan sesungguhnya gitu ya. Tapi dalam hal ini kita sederhanakan saja karena prinsipnya kita akan menggunakannya untuk desain. Nah, tapi di sisi lain yang perlu saudara pahami adalah bahwa proses desain ini ya, tetap kita harus memperhatikan aspek kinetik yang saya sampaikan tadi bahwa metanogenesis ini menjadi rate limiting factor karena dia merupakan bakteri yang secara prinsip lebih sensitif dibandingkan dengan asidogenesis ya. Oke, sekarang tentang bagaimana sistem pengolahannya ya, sistem reaktornya. Nah, ini ada dua gambar yang menunjukkan perbedaan antara yang low rate dengan yang high rate itu. Ya. Low rate dan high rate itu dilihat dari segi bebannya ini tadi ya, beban organiknya lihat ya, dia bisa kalau low rate itu hanya 0,6 sampai 1,6 kilogram VSS ya atau lumpur per hari per meter kubik reaktor, sementara ini bisa sampai 6,4 ya, yang high rate-nya. Kenapa bisa berlangsung seperti itu? Penyebabnya adalah karena ya yang high rate itu dilakukan proses pengadukan ya. Nah, pengadukannya ini ya bisa dilakukan secara mekanik ya, bisa menggunakan biogas tadi yang diresirkulasi ya. Bisa berbagai macam cara ya. Artinya dalam hal ini yang penting adalah kita melakukan upaya untuk mengaduk isi reaktor sehingga proses pengolahan menjadi lebih baik. Bayangkan dengan yang standar rate. Standar rate itu hanya dimasukkan feed-nya itu, lumpurnya itu dimasukkan ke sini, dibiarkan saja ya, sehingga di sini prosesnya itu berlangsung secara statis gitu ya. Artinya di dalam hal ini tidak ada proses pergerakan seperti yang dilakukan di high rate ya. Jadi di situ akibatnya di bawah akan ada digested slide yang sudah terolah. Di sini ada active zone-nya di mana terjadi proses penguraian. Ini di atasnya itu ada supernatan yang merupakan hasil daripada stabilisasi ya, cairan yang kemudian nanti kita keluarkan itu tadi untuk diresirkulasi. Di atasnya ada scum-nya gitu. Jadi terjadi proses stratifikasi karena memang tidak ada pengadukan. Sementara kalau di sini tidak ada stratifikasi ya, sehingga tidak ada pengadukan. Jadi kalau saudara melihat dari jenis reaktor ini ya yang menentukan dia bisa mengalami proses pengolahan secara cepat atau high rate dibandingkan dengan yang low rate itu karena adanya intervensi pengadukan ya. Konsekuensi dari itu adalah apa? Waktu tinggalnya menjadi lebih rendah ya. Kalau misalnya completely mix high rate itu cuma 10 sampai 20 hari ya untuk pengolahan lumpur ini. Sementara kalau ini 30 sampai 40 hari ya kalau yang standar rate. Itu pertama ya, ada pengadukan apa tidak. Yang kedua yang berpengaruh juga adalah
ada berapa persen adanya volatile matters ya, volatile matters atau VSS ya, volatile suspended solid. Jadi seperti yang kita ketahui ya, mikroorganisme itu pada prinsipnya adalah volatile suspended solid tadi gitu. Karena dia itu bahan organik ya, bahan organik yang istilahnya volatile, maka dia cenderung bisa diurai ya, sehingga ketika kita masukkan ke dalam ini, ke dalam aerator anaerobik, maka dia akan mengalami proses penguraiannya, akan diurai ya oleh mikroorganisme lainnya. Nah, terutama yang sudah mati-mati gitu ya, itu diurai lagi. Nah, karena itu coba Anda lihat di sini ya, dengan kondisi volatile yang berbeda-beda dari mulai 60 sampai 85%, maka removal efisiensinya akan berbeda ya untuk waktu detensi yang sama. Misalnya untuk waktu 30 hari ya, kalau menggunakan kalau lumpur kita hanya mengandung 60% volatile matters, maka removal efisiensinya itu tidak akan lebih daripada 35% gitu ya, kurang lebih. Tapi kalau misalnya 85% volatile matternya, ya hampir semuanya bisa terurai, itu bisa mencapai hampir 70%. Kalau tadi tidak lebih dari 40% dan seterusnya. Jadi ingat ya, pertama harus ada pengadukan atau tidak, itu akan mempengaruhi kecepatan atau tingginya removal efisiensi yang terjadi. Yang kedua adalah seberapa besar ya, kandungan dari volatile suspended solid yang ada di dalam lumpur kita gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu saudara perhatikan ya, antara yang single stage yang low rate dengan high rate ya. Ini yang low rate ya tidak ada pengadukan, yang ini yang high rate ada pengadukan. Namun kalau kita bicara yang high rate pun sebetulnya ada beberapa itu ya, ada beberapa istilahnya tipe gitu ya. Pertama, kalau saudara lihat di sini ada dua bak, sementara ini cuma satu bak. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, baknya pertama, ini yang pertama, ini sama dengan yang high rate ini, yang single stage ini. Sementara yang kedua ini sama dengan yang low rate ini. Kenapa seperti ini? Karena memang ya, ini adalah yang kita sebut sebagai proses two stage ya. Stage yang pertama, ini adalah sama dengan yang ini ya, yang menggunakan completely mix, di mana dalam hal ini kita berusaha agar removal efisiensi terjadi setinggi mungkin dengan waktu yang cukup singkat ya. Nah, setelah itu ya, pada waktu tahap kedua seperti kita ketahui karena ini diaduk ya, maka tidak ada pemisahan antara supernatan dengan solidnya. Maka itu dimasukkan ke dalam bak yang kedua. Bak kedua ini di satu sisi sebagai clarifier, tapi waktunya karena cukup lama, sehingga di sini juga terjadi proses anaerobik. Jadi ini disebut dengan anaerobic digestion two stage ya. Kenapa? Karena di sini terjadi proses anaerobik, walaupun di sini karena ada pengadukan dia dimasukkan kategori sebagai high rate, tapi di sini karena proses anaerobiknya berlangsung dalam kondisi yang dibiarkan seperti ini, sebetulnya ini kondisinya yang seperti low rate ya. Jadi artinya di dalam hal ini di tangki pertama terjadi proses anaerobic digestion secara lengkap, di tangki kedua juga masih terjadi proses digestion anaerobik secara lengkap juga. Makanya karena dua kali prosesnya disebut dua stage ya. Kalau hanya satu kali disebut dengan single stage. Nah, tentang masalah ini ada istilah lain ya, selain two stage adalah yang disebut dengan two phase ya. Apa bedanya? Nah, kalau two stage itu pada prinsipnya melakukan proses pengolahan dua tahap ya. Tahap pertama anaerobik, tahap kedua juga anaerobik. Tahap pertama ya high rate, tahap kedua itu standard rate. Ya. Nah, kalau di sini coba perhatian saudara lihat dua-duanya itu dua-duanya itu diaduk secara sempurna. Baik yang pertama maupun yang kedua. Namun kalau misalnya saudara perhatikan lebih detail, ada perbedaannya ya. Biasanya ya yang ini ya yang pertama ini, yang diaduk pertama ini, tangki pertama ini lebih kecil daripada yang kedua ini. Kenapa? Karena tangki pertama ini ya, di dalam tangki pertama ini yang terjadi adalah hanya proses asidifikasi saja. Jadi fase yang pertama, kan tadi saya sampaikan bahwa anaerobik itu terdiri dari dua fase.
asidifikasi dan metanasi ya. Nah, di dalam tangki yang pertama ini dilakukan proses metanasi karena itu biasanya di sini kurang dari 2 jam ya, kadang-kadang cuma 1 jam saja. Kenapa? Karena fungsinya hanya untuk proses asidifikasi. Setelah itu dipindahkan ke terapi yang lebih besar, yaitu juga diaduk, barulah di sini terjadi proses metanasi ya. Jadi kalau misalnya di sini 3 jam, di sini 1 jam, di sini 3 jam misalnya, di sini 2 jam, di sini 4 jam misalnya gitu ya. Jadi intinya di dalam proses ini ya anaerobic digestion itu dipisah menjadi 2 fase, fase asid, fase metan. Ya, jadi dalam proses ini walaupun ada 2 reaktor, yang terjadi hanya satu anaerobic digestion, ya, satu anaerobic digestion proses. Sementara kalau di sini 2 reaktor terjadi 2 anaerobic digestion proses. Ya, jadi intinya seperti itu. Apa bedanya two stage dan two phase? Ya. Nah, oke, saudara sudah mengetahui jenis reaktornya dan apa yang mempengaruhi dalam sistem pengolahan anaerobik ini. Maka selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung kapasitas dari digesternya. Ya. Dalam hal ini ada 4 metode yang bisa saudara gunakan dan semuanya bisa dilakukan atau bisa dihitung gitu ya dan dibandingkan mana kira-kira yang akan saudara gunakan. Yang paling aman tentunya yang besar gitu. Tetapi kadang-kadang karena kita mempertimbangkan faktor ekonomis, akhirnya kita bisa saja memilih yang di tengahnya gitu ya supaya tidak terlalu riskan gitu. Nah, apa saja metode yang biasa diterapkan? Itu pertama adalah menggunakan konsep umur sludge ya, itu atau mean cell residence time. Kemudian yang kedua adalah menggunakan volumetric loading ya. Seperti kita ketahui volumetric loading itu berkaitan dengan banyaknya bahan organik atau solid yang dimasukkan per satuan waktu, per satuan dari volume reaktor tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah reduksi volume. Ya. Maksudnya reduksi volume itu bagaimana? Maksudnya gini, ketika lumpur itu dimasukkan dalam digester, maka pada saat proses penguraian terjadi, ya, pada saat itu juga terjadi proses pengurangan volume dari solidnya. Ya, dari lumpurnya, sehingga apa? Sehingga proses pengurangan lumpur dari misalnya 100 menjadi 30 ya. Inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung volumenya gitu ya, intinya begitu. Nah, yang keempat itu didasarkan kepada populasi ya. Jadi secara prinsip kita sudah bisa memperkirakan ya satu orang itu menghasilkan berapa gram itu berapa gram lumpur gitu ya, lumpur tinjanya kalau kita bicara lumpur tinja atau lumpur sekunder maupun primer itu bisa dihitung dari sini ya, siptage-nya tuh. Jadi misalnya satu orang sekian ya, sekian gram ya sudah tinggal dikalikan saja. Jadi gampang ya gitu. Ini kalau kita melihat rumusnya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mean cell residence time atau sludge residence times, kadang-kadang disebut juga begitu ya, atau umur sludge age ya, maka saudara tinggal menghitung ini. Ini yang harus saudara pahami ya di dalam proses ini. Kan saya mengatakan mean cell residence time sebenarnya umur sludge. Nah, apakah ini sama dengan HRT? Enggak, hydraulic retention time ya. Nah, karena dalam proses anaerobic digestion ini reaktornya itu tidak mengalami proses resirkulasi, hanya satu arah yang masuk in, kemudian out, maka ya mean cell residence time atau sludge itu sama dengan HRT. Jadi mean cell residence MCRT ya atau solid residence time SRT itu akan sama dengan hydraulic retention time ya. Jadi intinya dalam hal ini TD ini adalah mewakili kedua-duanya. Kenapa? Karena tidak ada proses resirkulasi. Jadi harus diingat gitu ya. Seperti kalau di activity sludge kan ada proses resirkulasi lumpur. Nah, dalam hal ini HR atau hydraulic retention time tidak akan sama dengan solid retention time-nya atau sludge age. Berbeda. Tapi kalau dibuat satu arah gitu ya, misalnya seperti kalau di dalam BPAL itu ada apa namanya itu, proses
aerated lagoon misalnya ya itu tidak menggunakan proses resirkulasi, maka TD itu akan sama dengan HRT. TD atau HRT itu akan sama dengan sludge SRT ya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, tinggal kita lihat saja kita menggunakan reaktor apa. Kalau reaktor yang standar rate, maka waktunya 30 sampai 60 hari. Sudah tinggal berapa sih debitnya kalikan dengan misalnya 40 hari ya sudah segitulah volumenya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem yang high rate karena diaduk, ya, jadi hitungannya hanya 10 sampai 20 hari gitu ya TD-nya itu. Nah, kalau volumetric loading seperti yang sudah sampaikan ya, di situ volumetric loading itu berarti BW-nya di situ BW. BW itu menunjukkan banyaknya solid ya yang masuk atau VSS yang masuk, yang dalam hal ini adalah Q in dikalikan X in ya. Kemudian dibagi dengan volumenya. Jadi, Q in dikalikan X in itu akan menghasilkan kilogram VSS per hari. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan volume, itu menjadi kilogram per hari per meter kubik. Nah, itulah yang disebut dengan BW. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sementara kalau population basis itu berdasarkan perhitungan bahwa setiap kapita itu menghasilkan lumpur sekitar 120 gram misalnya. Jadi kita tinggal hitung saja kalau misalnya kita ini menggunakan proses pengolahan lumpur untuk 50.000 orang ya karena kalikanlah saya tinggal 50.000 orang gitu. Intinya begitu. Nah, kalau observe volume reduction ya seperti yang saya bilang, ini menggunakan rumus ini. Jadi ini yang mula-mula masuk ya kemudian dikalikan dengan 2/3 dari yang terolah ini. Itulah selisihnya itu yang menjadi selisih dari volumenya dengan dikalikan waktu tinggalnya ini ya. Jadi intinya cuma begitu saja sederhana ya. Nah, coba perhatikan lagi tentang masalah bagaimana menetapkan volume ya berdasarkan waktu retensi. Kan tadi saya sampaikan kalau high rate itu kurang lebih sekitar 10 sampai 20 hari. Low rate itu sekitar atau standard rate istilahnya 30 sampai 60 hari ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di sini ya, dalam menetapkan mau berapa hari sih, mau 10 hari, mau 20 hari, itu sebetulnya idealnya itu kita harus melihat apa namanya itu kurva ya, kurva dari berapa banyak volatile yang berkurang untuk solid retention time atau waktu tinggal yang ditetapkan ya. Seperti contohnya di sini ya, untuk 25 derajat misalnya dibandingkan dengan yang 15 derajat, yang 25 derajat itu dengan kalau kita bicara ininya ya dengan efisiensi yang sama kurang lebih dengan 15 seperti ini. Ini mungkin dengan waktu turun ke sini ini dengan waktu 4 hari sudah bisa. Sementara kalau dengan suhu 15 derajat itu harus lebih dari 20 derajat ya 20 hari gitu ya waktu tinggal. Sementara kalau ini hanya berapa. Nah, intinya seperti itu ya kalau kita melihat. Tapi yang penting bagi Anda untuk mengetahui ya, coba perhatikan bahwa setelah titik tertentu dia akan mengalami kondisi yang lurus seperti ini ya. Jadi tidak ada perubahan. Maknanya apa? Maknanya itu kalau kita sudah mencapai titik seperti 15 ini ya, kalau lebih daripada istilahnya 30 hari ke sini, itu sudah tidak ada lebih perubahan reduksinya ya. Jadi diperpanjang maupun tidak itu sudah tidak ada lagi proses penguraian yang akan terjadi. Makanya jangan lama-lama gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat dari ini, sudah lihat di mana titik ininya, titik tekuknya ya, titik yang berubah menjadi datar setelah itu di mana. Seperti ini mungkin di sini ya, di sekitar 28 hari. Terus kemudian yang 20 derajat, kurang lebih sekitar 24 hari. Misalnya. Kalau yang 20 derajat, ini sekitar lebih dari 12 hari. Kalau 25 derajat ini 8 hari malah gitu ya, dan seterusnya. Jadi artinya, saudara pertama harus melihat ya, bagaimana pengaruh suhu dan waktu detensi ini terhadap removal efisiensi. Dari situlah saudara nanti bisa menetapkan berapa saudara harus menggunakannya. Nah, di sini yang tabel 69 ini menggambarkan tentang rasio yang harus saudara gunakan untuk desainnya. Ya, kan ini percobaan laboratorium ya. Yang ini, yang 67 ini, gambar 67 ini adalah percobaan laboratoriumnya. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya suhu
suhunya misalnya 20 derajat, atau di sini 30 derajat lah ya, ini 30 derajat, ini nggak ada semua lagi. Tapi kurang lebih itulah 30 atau 25 derajat lah di sini, ini sama ya, kurang lebih ini 24. Itu didapatkan 8 hari misalnya. Maka kalau di dalam proses desainnya, jangan gunakan 8 hari, harus ada faktor keamanan. Berapa faktor keamanannya itu? 2,5 kurang lebih ya, 2,5. Jadi kalau misalnya hampir semuanya sama 2,5 sih. Jadi artinya kalau misalnya di sini kita menggunakan suhu yang 25 derajat, titik tekuknya itu di mana ya? Setelah itu datar ya, ini mungkin dari sini itu sekitar 8 hari misalnya. Ya, jadi dalam kenyataannya jangan gunakan waktu detensi 8 hari, tapi dikalikan dengan 2,5. Kan kali 2,5 itu kurang lebih sekitar 20 hari. Jadi 20 hari ini yang kita gunakan untuk desain, ya gitu, ngerti ya? Jadi bukan berdasarkan percobaan laboratorium. Jadi harus ada coefficient of faktor atau coefficient of apa namanya itu, keamanan, security, ya. Oke, ya jadi itu yang kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana menetapkan volume dari reaktornya, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa kira-kira produksi gas, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, mayoritas dari proses anaerobik itu akan menghasilkan gas metan, ya. Atau kita sebut biogas saja, atau gas itu ya, biogas, yang pada prinsipnya gas bio ini terdiri dari CO2 dan CH4. CO2-nya itu adalah kurang lebih sepertiga, CH4-nya itu 2/3. Nah, keduanya itu adalah yang disebut dengan biogas, ya. Nah, yang akan dihitung di sini karena yang bisa atau yang mempunyai manfaat dalam aspek energi itu adalah gas metan, maka yang kita hitung di sini adalah berapa volume gas metannya, ya. Ini coba perhatikan ini rumusnya ya di sini, ini adalah banyaknya ya konversi dari, jadi I itu efisiensi dikalikan massa dari solid yang atau COD-nya dari apa? Dari lumpur yang terolah dikalikan dengan 0,35. Jadi 0,35 ini adalah merupakan koefisien konversi dari bahan organik menjadi gas metan. Tadi ingat nggak, saya pernah mengatakan bahwa gas metan itu hanya 70% atau 2/3 saja. 30%-nya adalah gas CO2. Jadi artinya, kalau saudara harus menghitung volume gas anaerobik secara keseluruhan atau biogas secara keseluruhan, bukan metan saja, maka 0,35 ini berubah menjadi 0,5. Kenapa? Karena 0,35 itu 70%-nya, 0,5 itu 30%-nya, kan kurang lebih gitu ya, 70-30. Makanya kalau misalnya kita menghitung volume biogasnya, maka secara prinsip volume ini menjadi berubah ya, bukan 0,35 koefisien menjadi 0,5 gitu ya. Nah, terus 1,42 px itu karena ada lumpur yang terbuang gitu ya, yang terbuang yang harus dikoreksi sebagai koefisiennya gitu ya. Jadi ini di sini adalah jumlah lumpur yang dihasilkan 1,42 atau yang produksi 1,42 itu adalah konversi dari lumpur menjadi ya menjadi apa namanya istilahnya BOD gitu ya, menjadi BOD. Karena ini dalam BOD, ini hitungan ini dihitung dalam bentuk BOD. Nah, ini juga dalam bentuk BOD. BOD-nya BOD ultimate ya, bukan BOD 5 hari. Kurang lebih begitu. Oke ya, jadi itu adalah menghitung banyaknya volume metan yang dihasilkan ya. Nah, sebetulnya tadi sudah saya jelaskan kepada saudara ketika menjelaskan tentang apa desain dari volume ya, bahwa ada beberapa variabel yang berpengaruh. Tadi saya katakan pengadukan ya, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan berapa persen volatile solidnya, persen volatile dalam itu. Kemudian juga saya bicara soal waktu retensi atau hydraulic retention time, ya, juga bicara tentang solid retention time. Ya, tadi saya sudah katakan karena di dalam sistem pengolahan anaerobik itu prosesnya itu tidak menggunakan sistem resirkulasi di dalam reaktornya, maka retention time
itu atau solid retention time itu sama dengan hydraulic retention time. Jadi SRT sama dengan HRT ya. Jadi sama-sama mempunyai definisi berapa banyak lumpur yang dibuang setiap harinya dari atau effluent yang dibuang dari atau yang dikeluarkan dari digester setiap harinya. Nah, terus yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa yang berpengaruh adalah temperatur ya. Kalau saudara lihat di gambar 53 ya, ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dari temperatur ya terhadap effluentnya. Kalau saudara lihat di sini ya, suhu yang makin tinggi, misalnya ini 35 dibandingkan 15, maka dia mempunyai efisiensi yang akan lebih bagus yang 35. Iya memang ya, karena apa? Karena secara prinsip mikroorganisme itu akan lebih aktif dalam suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih rendah gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di sini gambar 52 ini menjelaskan tentang efek daripada SRT tadi ya terhadap ya konsentrasi effluent berdasarkan jenisnya ya, apakah lipid dan sebagainya. Jadi masing-masing itu akan berubah sesuai dengan waktu yang lebih lama ya. Semakin lama prosesnya maka semakin banyak komponen organiknya itu yang akan terurai ya gitu. Baik ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam satu titik tertentu konstan sudah ya. Jadi itu sebabnya kalau kita mau memilih mana yang bagus, waktu retensi yang akan digunakan, ya gunakan pada saat titik belok itu. Tapi kemudian harus saudara koefisien kalikan dengan koefisien keamanan ya, yang besarannya kurang lebih sekitar 2,5 tadi ya, untuk menjaga amannya. Jadi kalau SRT yang dapatkan saudara itu 20 berdasarkan kurva ini 20 hari, maka yang harus saudara gunakan dalam desain adalah 25 hari. Ya. Nah, terus yang tadi saya sampaikan pada waktu awal ya, bahwa proses asidogenik dan metanogenik bakteria itu penguraian pembentukan asam pada waktu anaerobic digestion, kemudian dilanjutkan dengan pemberutan metan, itu sangat pH dependent untuk metanogenik bakterianya. Ya, tadi saya sampaikan kalau misalnya di dalam awal proses ketika terjadi asidogenesis, ya, proses pembentukan asam atau asam volatil, pH itu akan turun ya. Nah, turun itu tidak boleh terlalu drop, sebab kalau terlalu drop nanti metanogenik bakterianya itu tidak bisa bekerja, dia tidak akan bisa menguraikan asam organiknya itu. Karena apa? Karena pH lingkungannya di dalam reaktor itu terlalu rendah. Karena itu dia mati ya. Nah, karena itu supaya tidak mati, maka kita harus berusaha agar pH itu tidak turun ketika volatile fatty acid atau asam organik terbentuk. Nah, bagaimana caranya supaya ketika asam terbentuk akibat proses acidogenesis proses, ya, tapi pH tidak turun gitu. Bagaimana caranya? Nah, dalam ilmu air ya kita tahu bahwa ada kemampuan menyangga atau kemampuan buffer ya, kemampuan menahan air dari pengaruh pH yang kita sebut sebagai alkalinitas ya. Alkalinitas itu adalah kemampuan air dalam menahan ya pengaruh dari pH. Jadi pengaruh dari asam gitu ya. Jadi ketika terbentuk asam gitu ya, airnya itu relatif bertahan, dia tidak drop pH-nya. Kenapa bisa begitu? Karena adanya kandungan alkalinitas ini, yang alkalinitas ini pada prinsipnya adalah bikarbonat ya, bikarbonat HCO3- ya, HCO3- ini mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan H ya, menjadi H2CO3 nantinya tuh. Sehingga apa? Sehingga nanti istilahnya pH-nya itu tidak drop gitu. Airnya itu pH airnya itu tidak drop karena dia bereaksi dengan bikarbonat ini gitu. Jadi itu sebabnya kita kenal alkalinitas itu sebagai mempunyai kemampuan menunjukkan kemampuan air dalam membuffer ya. Jadi artinya apa? Agar proses tidak mengalami drop pH-nya sehingga membantu metanogenik bakteri bekerja, maka kita harus membubuhkan bikarbonat gitu ya. Kalau kurang bikarbonatnya. Nah, bagaimana kurang atau tidaknya nanti kita bicarakan. Nah,
Terus yang jadi poin lagi ya pada waktu mendesain ini adalah adanya kehadiran toxic materials ya, ada beberapa senyawa ya. Ini yang utama saja yang saya sampaikan. Sebetulnya ada beberapa senyawa lain ya yang berkaitan logam berat yang bisa membunuh bakteri baik anaerobik baik asidogenik maupun metanogenik bakteria ya. Nah, itu akan menghambat prosesnya kalau mencapai konsentrasi tertentu ya. Seperti Na itu bisa dalam kondisi tertentu menyebabkan ini ya, menyebabkan terjadinya inhibitor apa nama itu penahan ya atau penghambat ya, penghambat dari proses anaerobik. Jadi Na, Ca, Ca, CMG itu tidak boleh lebih daripada ini ya, tidak boleh lebih dari sekitar kalau dilihat dari sini tidak boleh lebih dari sekitar 2000-an gitu ya. 2.500, kecuali Na bisa 3.500. Kalau lebih daripada itu airnya terlalu asin ya, terlalu banyak mineral. DSS-nya itu terlalu banyak, akibatnya mikroorganismenya tidak bisa bekerja. Sebetulnya kalau menjelaskan ini cukup seru juga sebetulnya ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau mineral banyak atau DSS banyak itu menyebabkan tekanan osmosis tinggi. Akibatnya itu sel mikroorganisme dalam mengambil makanannya itu kan dari luar tuh sebetulnya dia bisa menyerapnya itu berdasarkan perbedaan tekanan osmosis. Jadi kalau di luar itu tekanan osmosisnya terlalu tinggi, jadi yang terjadi apa? Yang terjadi itu justru isinya yang di dalam sel mikroorganisme yang keluar, bukan sebaliknya ya. Padahal yang kita inginkan adalah kondisi dari luar masuk ke dalam gitu ya, ke dalam sel sehingga kemudian nanti diurai oleh mikroorganisme ya. Nah, kenyataan itu tidak terjadi kalau kondisi luarnya itu terlalu tinggi DSS-nya ya. Jadi CAMG itu berpengaruh. Terutama amonium itu ya. Amonium juga sangat ini ya, sangat toksik itu kalau ke mikroorganisme. Terus ada juga sulfide ya, H2S. Nah, H2S ini terutama sulfate reducing bacteria ya, dihasilkan oleh sulfate reducing bacteria. Itu dia tuh kompetitor ya dengan metan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada asetatnya itu oleh H2S itu oleh H2S oleh SRB sulfate reducing bacteria itu dia konversi ya menjadi H2S gitu. Akibatnya kondisinya menjadi tidak nyaman lagi buat mikroorganisme karena rebutan ini ya, rebutan karbonnya. Sehingga akhirnya dia mati gitu ya metannya. Jadi harus kita periksa ya kondisi sulfide-nya itu ada berapa. Sudah demikian juga beberapa kandungan logam berat yang ada di dalamnya, koper, kromium itu bisa menyebabkan penghambatan terhadap proses ya. Oke, ini hanya menggambarkan ini ya, tabel-tabel ini hanya menggambarkan kepada saudara tentang 4 model atau 4 istilahnya rumus ya, 4 formula yang kita gunakan dalam mendesain volume dari reaktornya. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan ada yang per kapita basis, ada solid loading basis, ada berdasarkan SRT, ya ada berdasarkan reduction volume itu. Nah, ini tabelnya untuk kriteria desainnya. Jadi kalau misalnya saudara ingin mendesain suatu digester ya, terus digester itu misalnya mengolah lumpur yang berasal dari activity sludge dan primary. Kira-kira berapa ya volumenya? Nah, saudara menggunakan SI unit ya. Jadi kurang lebih sekitar 0,07 sampai 0,11. Ya katakanlah 0,01 gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara mendesain untuk 50.000 ya tinggal kalikan aja 0,1 kalikan 50.000 orang gitu ya. Kurang lebih begitu. Sesederhana gitu cara ngitungnya gitu ya. Nah, jadi itu terus kemudian kalau solid loading ya, kalau solid loading bagaimana? Ya sama, saudara tinggal menghitung kira-kira berapa kadar dari PSS saudara, kemudian dikalikan dengan debitnya, kemudian dibagi dengan nilai di sini gitu ya. Solid loading yang dibagi antara 1,6 sampai 3,2. Sudah dibagi segitu dapatlah volumenya gitu ya. Nah, terus cek kira-kira solid retention time-nya memenuhi enggak. Kalau antara 15-20 satunya benar. Kalau tidak
harus dirubah dulu sedikit gitu. Jadi kalau dalam prinsip desain gitu memang kita selalu trial-nya. Kemudian kalau berdasarkan solid retention time, ya sudah saya sampaikan tadi kan, ada pengaruh dari suhu. Jadi kalau 24 derajat kira-kira berapa? Oh ini SRT-nya 8 hari. Jadi kalau untuk desainnya 20 hari gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi harus dikalikan 2,5 kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini juga jelas saya kira. Kemudian kalau menggunakan solid volatile reduction bagaimana? Ya ini volume dari reaktornya itu digunakan sebagai apa? Oh ini SRT ini nanti digunakan sebagai dasar untuk desainnya nanti ya. Jadi kalau saudara misalnya menggunakan berapa hari, oh pakai 20 hari ini dimasukkan ke sini, dikalikan ini, ditambah ini, nanti dapatkanlah ya solid loading-nya 60% misalnya. Ah kurang, saya ingin nambahkan. Jadi kita bisa volume ini, reduction ini, itu bisa saudara gunakan sebagai dasar untuk desainnya. Ya, saudara ingin menggunakan removal seberapa persen, nanti didapatlah SRT sesuai dengan yang dikehendaki. Dari SRT itu kemudian saudara menentukan volumenya, ya mudah ya. Saya kira. Nah, terus kemudian untuk kriteria perencanaan digester, biogas, tadi kan sudah saya sampaikan kan biogas itu dihitung dengan menggunakan formula yang sudah ditetapkan ini nih ya ini. Nah ini ya menggunakan rumus ini kan. Tapi sebetulnya ya kalau itu kan teoritis gitu ya. Pada kenyataannya itu pasti lebih kecil dari yang sesungguhnya gitu ya. Nah, bilangannya itu kurang lebih sekitar ini sebetulnya 0,8 sampai 1,8 meter kubik gas ya per kilogram volatile solid yang dihilangkan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika saudara sudah menghitung itu coba dicek ke sini ya. Cek ke sini. Tapi ini disebutkan di sini adalah ini biogasnya ya, jadi total. Terus berapa metannya? Saudara harus kalikan ini dengan persentase metannya antara 65 sampai 75%. Itulah metannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu hitungannya. Terus dari situ kira-kira berapa nilai value head apa namanya itu nilai value energinya, panasnya. Nah, ini ada ininya ya. Kalau 1 meter kubik gas itu kurang lebih sekitar 24 megajoule ya. Itu kalau kita ini menghitungnya hanya berdasarkan biogas saja. Tapi kalau saudara menghitungnya berdasarkan metan saja, ini nilainya bukan 24 ya, 38. Kenapa? Karena seperti saya sudah sampaikan, kalau biogas ini adalah campuran dari metan dan CO2 gitu ya, sehingga itu sebabnya nilai energinya menjadi kecil per meter kubiknya. Tapi kalau murni metan saja berarti harus lebih besar yaitu 38 ya karena tadi sepertiganya adalah ya CO2. Baik ya, selanjutnya tentang bagaimana mendesain tangkinya gitu ya. Umumnya tangkinya itu bisa berbentuk rektanguler. Coba kalau misalnya saudara searching di YouTube ya tentang atau di Google tentang bentuk-bentuk dari anaerobic digester, saudara nanti akan lihat ya, ada yang silinder, ada yang berbentuk telur ya. Nah, berbentuk telur ini pertama kalinya dikembangkan di Jerman itu ya, dan sekarang banyak dipakai. Itu cukup menarik ya, kenapa? Karena bentuk telur itu membuat ya sistemnya itu menjadi tidak perlu pengadukan ya, karena apa? Saudara bayangkan ya, si influennya dimasukkan dengan menggunakan pipa masuk ke dalam ke bagian bawah dari telur itu gitu ya. Kemudian keluar dari situ dia akan terdorong ke atas karena bentuknya seperti telur kan itu. Jadi akan terdorong naik ke atas, tapi pada saat ke atas akan melalui proses perputaran gitu ya. Jadi akan berputar dan pada prinsipnya kedorong yang lagi akan terus berputar sehingga terjadilah proses pengadukan secara alamiah. Jadi ini cukup ini juga ya cukup bagus gitu ya. Dan dalam praktek itu sampai tingginya sampai 60 meter gitu ya. Ininya bisa sampai 60 meter. Oke ya, terus kemudian kalau di Amerika disebutkan di sini ya untuk apa diameternya itu kurang lebih 6 sampai ini ya 6 sampai 38 meter. Terus kemudian ketinggian dindingnya itu sampai 14 meter gitu ya kurang lebih. Jadi seperti itu. Nah, untuk bagian bawahnya, karena nanti si sludge-nya itu harus dikeluarkan dari titik poin yang sama, ya, karena itu kedalaman itu
bukan kemadalan, kemiringannya, slope-nya itu antara 1:3 atau 1:6 supaya memudahkan mengeluarkan lumpurnya. Jadi kalau lihat gambarannya, nah seperti ini ya. Ini feed-nya itu dimasukkan ke dalam, ke sana. Nah, ini pipanya bisa sampai sini, terus kemudian ketika sudah masuk ke sini, dia akan terdorong kan ke sana, ke kiri, ke kanan kan gitu. Pada saat ke kiri di sini, dia akan terdorong terus masuk ke sana. Terus terdorong lagi lain, naik ke sini, naik lagi gini ya, terus. Sementara di sebelah sini juga sama ya. Sehingga terjadi proses pengadukan. Nah, ini ada yang menggunakan sistem yang conical gini supaya gampang mengumpulkan lumpurnya, ketika lumpur dikeluarkan dikeluarkan. Atau ada yang menggunakan juga sistem waffle ya, menggunakan, jadi ini berbentuknya gini. Ini pun sama ya, semua ditujukan untuk menghilangkan memudahkan dalam operasinya, terutama dalam proses desludging, mengeluarkan lumpur ya, karena sebagian daripada sludge itu mengandung juga pasir gitu, jadi harus diantisipasi dengan bentuk yang memudahkan untuk mengeluarkan lumpurnya supaya tidak macet gitu. Nah, sedangkan ini adalah gambar dari bagaimana membuat covernya ya. Seperti sudah saya sampaikan, reaktor ini kan harus tertutup. Nah, tertutupnya itu menggunakan cover yang bisa berbentuk dome ya, berbentuk kubah atau berbentuk flat ya. Nah, itu kalau fix itunya ya, atapnya tuh statis gitu ya, fix ya, tidak berubah. Jadi ya itu dibuat tetap gitu. Tapi ada juga yang atap yang bisa berubah, turun naik ya. Turun naik ya, itu yang disebut dengan floating cover ya, untuk gas holdernya. Nah, jadi begitu gasnya makin banyak, maka akan terjadi proses kenaikan permukaannya ya, sesuai dengan banyaknya gas. Nah, jadi intinya tuh bisa turun naik ya, penutupnya tuh. Atau ada lagi yang menggunakan membran ya, gas holder. Jadi seperti menggunakan balon gitu ya. Di beberapa tempat di Indonesia ya, banyak orang ya di TPA ya mengumpulkan gas biogas dari landfill itu dengan menggunakan balon-balon seperti itu ya. Ada yang menggunakan bekas ban lagi bisa juga ya, macam-macam gitu ya. Itu yang disebut dengan membran gas holder ya. Jadi bisa juga menggunakan seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa di dalam proses yang anaerobic high rate itu ada proses pengadukan ya yang terjadi ya. Nah, pengadukan itu bagaimana supaya bisa berlangsung dengan baik ya. Ini yang di sebelah kiri ini adalah metode besarannya ya, kriteria desain yang digunakan. Sedangkan metodenya sendiri yang sebelah kanan. Jadi kalau kita menggunakan proses pengadukan itu bisa menggunakan 3 cara ya. Pertama adalah dengan menggunakan pompa eksternal. Jadi nah ini seperti ini ya. Isinya tuh di mana? Oh, ini contoh yang ini. Isinya itu kemudian disedot keluar, dimasukkan lagi ya, diputar-putar saja gini ya, terjadi proses pengadukan. Atau menggunakan mechanical ya, mechanical yang ini, yang gambar C dan C ini pada prinsipnya menggunakan baik blade atau apa namanya itu vortex ya. Jadi diputar gitu ya sehingga terjadi proses pengadukan di dalam reaktor. Atau yang pertama itu menggunakan gas mixing. Jadi si gas biogasnya itu dimasukkan ke dalam gas kompresor, kemudian dibalikan lagi ya, disemprotkan lagi ke dalam. Nah, itu adalah mekanisme untuk melakukan mixing di dalam tangki digestion untuk proses yang high rate ya. Tetapi di dalam hal ini kalau saudara lihat di sini ya dari ukuran pompanya itu kalau kita menggunakan eksternal pompa itu kurang lebih kekuatannya itu antara 0,05 atau dayanya ya 0,05 sampai 0,08 kilowatt per meter kubik. Ya. Jadi kita bayangkanlah kalau misalnya luasannya 500 meter kubik misalnya, saudara tinggal kalikan aja dengan 500 ini gitu ya. Berapa kilowatt yang diperlukan pompa yang akan digunakan untuk meresirkulasi ini. Tapi kalau kita menggunakan propeller, bukan propeller, blades ya, mechanical mixing, itu kurang lebih 0,07 kilowatt per meter kubik digester volumenya. Atau kalau menggunakan gas yang diresirkulasi ini, seperti ini, gas diputar, ya, biogasnya diputar,
Ini kurang lebih menggunakan kompresor yang besarannya sekitar 0,05 sampai 0,07 meter kubik per menit. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, bagaimana agar proses pengadukan ini bisa berlangsung secara sempurna ya, dan itu adalah head yang bukan head daya yang diperlukan. Nah, yang harus saya ingatkan lagi pada saudara ya, dari metan yang dihasilkan itu, ini tadi sudah disampaikan ya sebelumnya, besarannya bahwa dari biogas itu ada sekitar 2/3-nya itu adalah gas metan. Nah, gas metan ini kalau dari segi heating value-nya itu cukup tinggi, jadi wajib dimanfaatkan. Kalau misalnya kita membuang langsung ke lingkungan, itu juga bermasalah ya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, metan itu mempunyai efek gas rumah kaca 25 kali lipat ya, 25 kali lipat atau 24 kali lipat lebih besar daripada CO2. Karena itu ya, ketika Anda ingin memanfaatkan proses anaerobik, harus diingat bahwa gas metan yang dihasilkan itu harus dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan karena misalnya peralatan ini adalah peralatan untuk mengkonversi ya gas metan menjadi energi listrik. Kalau misalnya tidak punya misalnya alat ini, tolong itu dibakar, flaring istilahnya, di flare ya. Kenapa? Karena dengan proses pembakaran berarti kita mengurangi dampak gas rumah kaca menjadi 1/24-nya gitu ya. Nah, kalau dimanfaatkan itu lebih baik karena dengan demikian saudara akan mendapatkan energi untuk keperluan saudara. Nah, ini yang terakhir yang harus saudara ingat ya, bahwa proses anaerobik itu prosesnya ya cukup sederhana sebetulnya, tetapi dari segi mekanisme proses, karena melibatkan 2 mikroorganisme dan salah satu mikroorganisme itu sangat sensitif, sehingga kadang-kadang terjadi kegagalan ya, karena beberapa hal gitu dalam prosesnya itu. Karena itu yang perlu saudara perhatikan adalah bahwa ada parameter-parameter yang harus saudara cek setiap harinya untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dan baik ya. Seperti misalnya untuk feed, ingat ya, yang itu kan TS, VSS, ingat ya, karena VSS itu menggambarkan berapa banyak yang bisa terurai kan, sama dengan COD, BOD lah gitu. Nah kemudian pH, kemudian alkalinity, ini ingat ya, alkalinity dan pH itu sangat berpengaruh, dan temperatur, karena mempengaruhi HRT nantinya. Kemudian dari digesternya apa, kurang lebih sama ya. Ya dari situ nanti komponennya sama. Yang dibuang juga sama karena harus sesuai dengan baku mutu ya. Kemudian untuk gasnya ya, gasnya apa? Persentase metan. Kenapa begitu? Gini ya, kalau misalnya saudara ingin memanfaatkan gas metan itu sebagai sumber energi, maka biogas yang saudara tangkap itu biasanya ya, kalau untuk misalnya untuk genset ya, untuk genset yang berbasis gas, biasanya metan itu kalau kurang dari 50%, ya si alatnya itu nggak bisa berfungsi dengan baik ya, alat pengkonversi energinya tuh bisa-bisa malah rusak katanya. Jadi itu sebabnya kalau misalnya ketika entah kenapa dalam proses di dalam anaerobic digestion itu jumlah gas yang dihasilkan itu kurang dari 0,5 ya atau 50%, maka biasanya itu tidak digunakan untuk sumber energi, tetapi di flaring, dibakar ya. Terutama kalau di bawah 0,4 itu sudah pasti itu dibakar. Nah, tapi kalau misalnya sekitar 0,6, di atas 0,5 gitu ya, barulah boleh dimasukkan ke konversi gas menjadi energi ya, dijadikan sumber listrik nantinya. Nah, jadi itu sebabnya persentase metan harus secara rutin dianalisis. Sedangkan kalau kita bicara hidrogen sulfide itu untuk mengecek ya sejauh mana kehadiran SRB, sulfate reducing bacteria, dan sekaligus juga mengindikasikan ya bahwa gas ini tidak, atau katakanlah proses anaerobik itu tidak berjalan dengan baik karena adanya kehadiran H2S yang terlalu banyak, kehadiran sulfate reducing bacteria yang terlalu banyak ya, akibatnya nanti removal efisiensinya turun, dan juga prinsipnya pengolahannya itu jadi berbau gitu. Padahal seharusnya ya kalau misalnya melihat dari proses yang sempurna ideal, karena tidak ada gangguan apa-apa misalnya,
maka baik metan maupun karbon dioksida adalah gas yang tidak berbau. Jadi artinya proses anaerobik itu seharusnya tidak berbau gitu ya. Tapi kalau berbau itu karena terbentuknya H2S yang pada prinsipnya bisa disebabkan oleh adanya SRB ya. Kemudian kalau di luar negeri sih karena ada ini ya, biasanya reaktor itu dipakai jaket untuk terutama untuk musim dingin agar suhunya itu tetap gitu ya, dipertahankan. Maka itu Anda harus menganalisis hot water-nya ya, dari TDS-nya sejauh mana dan pH. Karena itu berkaitan dengan logam yang digunakan ya, pipa logam yang digunakan untuk proses ini ya, jangan sampai berkarat gitu ya, intinya gitu. Nah, sedangkan supertanatannya seperti biasa pH, BOD, COD, TS ya. Terus kemudian total nitrogen, amonium, fosfor ya. Ini biasanya disesuaikan dengan rencana yang akan dilakukan oleh supernatannya, apakah akan dibuang langsung ke lingkungan, maka ini yang harus dicek gitu ya, karena ini biasanya ada standarnya sesuai dengan standar Men KLHK kalau di kita. Nah, ini yang terakhir yang di bawah ini adalah menunjukkan berapa dosis dari bikarbonat untuk mempertahankan alkalinitas ya di dalam reaktor supaya tidak terjadi kegagalan dalam prosesnya. Jadi kita harus menganalisis alkalinitas pada saat pH ya di awal. Misalnya pH di awal itu di dalam reaktor itu katakanlah 6 gitu ya. Atau 5. Nah, ini kan kita tidak mau 5 ini, kita inginnya 6,5 atau 6,2 lah gitu. Ya, jadi kita harus mengukur ya pH pada saat itu berapa Ba karbonatnya ya pada saat awal dan akhirnya ini, kemudian dikalikan dengan 0,6 ya. Dengan begitu kita dapatkan dosis bikarbonat yang harus dibubuhkan gitu ya agar tidak terjadi proses penurunan pH. Nah, ini yang terakhir yang menarik ya. Ini memberi gambaran kepada saudara tentang perubahan volume ya dari proses penguraian atau proses stabilisasi lumpur di dalam instalasi pengolahan lumpur ya. Jadi kalau raw sludge-nya itu kurang lebih ya seperti ini ya. Jadi raw sludge-nya itu satu bagian gitu ya, satu bagian, Mur bilang satu, itu biasanya kalau pada waktu masuk itu di dalam satu ini ada kurang lebih sekitar 99% kadar air ya, moisture content, kadar kelembabannya. 1%-nya itu berarti padatannya ya. Volumenya adalah 1. Nah, ketika sudah di thickening ya, sludge-nya itu ya berubah kadar solidnya menjadi 3% atau kelembabannya menjadi 97%. Sedangkan volumenya turun menjadi sepertiganya. Jadi kalau tadinya 1 menjadi 1/3. Terus kemudian kalau kemudian di digest, kemudian mengalami proses dewatering, itu volumenya turun menjadi 1/20. Terus kemudian kalau kemudian dilakukan lagi tahapan berikutnya ya untuk itu dengan menggunakan proses dewatering dan sebagainya yang berbeda-beda ini, apalagi kalau dibakar gitu, ini kadar airnya sudah tinggal 0%, sudah tidak ada lagi, dan volumenya menjadi 1/250 kalau menggunakan insinerator, tapi kalau di melting ya, melting itu lebih panas lagi, berarti seperti di gasifikasi itu kurang lebih bisa sampai 1/700 ya. Volume dari volume awalnya. Kan luar biasa kan ya berkurangnya itu. Jadi ini pada prinsipnya menggambarkan perubahan volume dari yang awal seperti ini menjadi seperti ini yang paling kecil ya. Kalau misalnya hanya di dewater biasa dengan istilahnya sludge drying bed ya, ini mungkin volumenya berkurang 80 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya awalnya itu adalah katakanlah 80 meter kubik ya, 80 meter kubik lumpur yang diolah, maka setelah keluar dari drying bed itu ya menjadi tinggal 1 meter kubik saja gitu ya, karena telah berkurang volumenya sekitar 1/80. Jadi ini menggambarkan bagaimana tahapan perubahan volume akibat adanya proses penguraian di satu sisi, dan di sisi lain juga
menjelaskan tentang berapa perubahan kadar air dan kadar solidnya di dalam setiap tahapan lumpur ya. Kalau di awal ya, lumpurnya itu terdiri dari 99% air, 1% ya, 1% solid ya. Pada waktu sudah di-thicken itu menjadi 3% solid, 97% air. Pada saat sudah di dewater itu menjadi 20% apa namanya itu? Padatan, 80% air. Tapi ketika sudah di dry slides ya sampai di apa istilahnya di apa keringkan betul di sludge drying bed, tapi yang benar ini sludge drying bednya itu bisa sampai kadar solidnya tinggal 20% saja. Kadar apa airnya 80, yang 80% solid. Sementara volumenya dari yang tadinya 1 tinggal 1/80 yang berkurangnya itu. Itu gambarannya ya. Saya kira suatu hal yang sangat menarik untuk saudara ketahui bahwa tujuan dari proses pengolahan lumpur itu intinya selain mengurangi ya, mengurangi kadar atau kadar organiknya menjadi lebih stabil, juga mengurangi volumenya, mengurangi kadar dari airnya gitu ya. Begitu, terima kasih ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak.